Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Astaghfirullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya. Pada kesempatan hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi melalui program Siraman Rohani Cahaya Kalbu TVRI Stasiun Jawa Barat. Dan pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang beberapa hari yang lalu kita sudah lakukan, yakni silaturahmi setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita bersilaturahmi dengan keluarga, dengan sahabat, kerabat, bahkan yang jauh pun kita kunjungi. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan berbincang tentang silaturahmi. Dan saya ingat betul bahwa dengan silaturahmi kita bisa memperluas rezeki, kemudian juga memperpanjang umur.
Apakah demikian? Kita akan tanyakan langsung dengan Pak Ustadz yang hadir pada kesempatan hari ini, yakni Bapak Dr. Andes Haji Suherman Ediansah MAG. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Silaturahminya kemana kemarin? Kemarin ke Subang ya. Agak jauh itu atau dekat? Macet itu ya. Lumayan. Macet. Walaupun macet, tapi kalau dengan silaturahmi jadi Dekat. dari dekat ya. Alhamdulillah. Dan beliau ini adalah penyuluh agama fungsional Kementerian Agama Kota Bandung. Selain beliau yang hadir, juga turut di sini juga yang bersama-sama dengan kami ikut bersilaturahmi, yang kebetulan juga ini pakai bajunya, ini baju lebaran semua nih. Nih, yang pertama dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Cigadung Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sadayana. Satrasna atau yang di tengah ini yang kerudungnya putih ini juga cantik, sama pakai bajunya pakai baju baru. Ini dari Majelis Taklim Al Muhajirin Cinunuk Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana. Dan yang terakhir dari Kabupaten Bandung yang kerudungnya hijau katanya ya. Hijau ya Bu ya? Terus nganggo acuk engalnya. Ini dari Majelis Taklim At-Taqwa Pangalengan Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana sehat pasti nanya. Alhamdulillah. Pemirsa dan juga hadirin yang ada di studio, kita sudah sama-sama perkenalkan Majelis Taklim yang hadir di sini, kemudian juga Pak Ustadz ini bisa bersilaturahmi. Kemudian juga dengan juru kamera kita bisa bersilaturahmi ya. Kemudian dengan juru semuanya lah yang ada di TVRI ya, semua kita bisa bersilaturahmi. Nah, sebetulnya kalau kita memaknai silaturahmi itu seperti apa Pak Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan selamanya kita mendapat barokah Allah. Amin. Sehat badannya, panjang umurnya. Amin. Yang sempit itu silaturahim. Makanya dalam bahasa Arab itu kan silaturahmi itu kan apa, tarkib idhofi ya, ada mudhof dan mudhof ilaih. Ya, ada silah dan ar-rahmi. Itu ada ar-rahmi, ada ar-rahim. Kalau rahmi itu ya, itu dalam bahasa Arab itu adalah rasa sakit yang luar biasa sebelum ibu melahirkan. Ya, tapi kalau apa namanya rahim, satu itu adalah rahim itu apa coba? Apa nama tempat bayi sebelum lahir. Karena bayi itu mempunyai potensi di dalam kandungan itu disayangi dan setelah lahir dapat menyayangi, ya itu. Tapi apa namanya, mau silaturahim, mau silaturahmi, yang penting apa esensinya saling sayang menyayangi, menghubungkan. La masahah fil istilah, tidak ada apa namanya perdebatan dalam istilah. Yang penting apa maksudnya sama. Ya, gitu. Pak Ustadz, ya. Ini dalam sekali ya kalau bicara Ya. tentang silaturahmi. Iya. Nah, sepertinya pemirsa di rumah, kemudian juga pemirsa yang ada di studio sudah tidak sabar lagi untuk menanyakan sebetulnya esensi yang lain tuh apa saja di silaturahmi. Nah, untuk pemirsa yang saat ini masih menyaksikan program Siraman Rohani Cahaya Kalbu, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Sampurasun. Wilujeng sonton pemirsa tepang deui dina pidangan kalawarta Ngabagi warta kabalarea. dina danget ayeuna dinten Jumaah ping 22 November 2013. Disarangan ku simkuring Muhammad Abid Ubaidillah. Kalawarta setiap hari pukul 15 di TPRI Stasiun Jawa Barat.
dunia kita, dunia ceria. Pahlawan Bandung Selatan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami melalui program Siraman Rohani Cahaya Kalbu, dan kita masih membahas sama-sama tentang silaturahmi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang di studio, yang di rumah juga boleh menanyakan langsung pertanyaannya seputar silaturahmi, dan Anda bisa langsung menghubungi kami di 540-6677 atau 540-8877 bagi Anda yang berada di luar kota Bandung, serta bagi Anda yang ingin mengirimkan via SMS boleh di 081-123-100-20. Nah, sekarang kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu yang ada di studio, yakni dari Majelis Taklim. Mana nih yang pertama yang mau bertanya? Ya, dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Cigadung Kota Bandung. Mangga, sarang saha Ibu, mangga. Silakan sebutkan namanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Siti Ahadiat Bakir dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Komplek Unpad, Cigadung, Bandung. Pertanyaan saya atau kami kepada Ustadz Suherman adalah kegiatan-kegiatan seperti apa yang bisa termasuk kepada kategori silaturahim. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih Ibu, hatur nuhun. Assalamualaikum Pak Ustadz mau langsung, Pak Ustadz? wabarakatuh. Boleh. Langsung saja, mangga. Ustadz, mangga. Silakan. Bagus Jadi kegiatan sekali. apa yang masuk dalam kategori silaturahmi itu, Pak Ustadz? Bagus sekali ya pertanyaannya. Itu kan silaturahim itu ada community obligation. Pertama itu adalah silaturahim dengan komunitas yang seagama. Yang kedua public obligation, jadi umum sifatnya. Kalau yang seagama, yang penting Islam, tidak melihat organisasinya apa itu Persis, Muhammadiyah, Matlaul Anwar, Persis, dan selanjutnya. Dalam apa itu? Pokoknya sesama Muslim, ya, sesama Muslim berawal dari diri sendiri dengan keluarga, dengan kerabat, tetangga, dan lain sebagainya. Yang kedua ada public obligation, jadi secara umum, pokoknya tidak melihat agamanya, ya, tidak melihat bangsanya, yang penting untuk mempertahankan misalnya persatuan, kesatuan, keamanan dengan non-muslim, non problem. Makanya bagus sekali itu bentuk silaturahim itu. Pertama, kalau misalnya ini yang sangat populer sekali, habis sebelum Ramadan itu ada munggahan, itu esensinya ya, silaturahim. Terus ada halal bihalal, terus berkunjung kemana tuh? Ke rumah kerabat, ya termasuk itu mudik. Termasuk itu mudik itu adalah bentuk silaturahim. Tapi jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka terhadap orang yang berlebih-lebihan. Tidak boleh memaksa-maksakan seperti itu. Termasuk arisan. Itu silaturahim karena diikat dengan silaturahim. Ya. Ini hebat sekali kalau orang yang suka arisan. Udah pada arisan semua ya, udah pada dapat semuanya. Ya kalau yang namanya arisan ya gitu kan, siapa yang dapat, siapa yang tidak. Yang penting esensinya apa coba? Silaturahim seperti itu. Dan termasuk yang hebat lagi, silaturahmi itu dalam bentuk ini pengajian, dalam bentuk pengajian. Nah insya Allah majelis ta'lim. Dan insya Allah itu kan ada hubungan emosional dan lain sebagainya. Satu hari tidak ngaji saja, ini Ustadz itu tahu itu siapa yang getol, siapa yang tidak itu ya. Makanya yang tidak hadir misalnya kenapa tidak hadir, sakit atau apa, selalu didoakan seperti itu ya. Termasuk ada SMS-an, termasuk itu silaturahim. Itu masuk silaturahmi ya, Pak Ustadz? Termasuk telepon. Tapi awas itu handphone atau BlackBerry itu kadangkala kan tadi esensinya
mendekatkan yang jauh. Tapi kadangkala suami istri begitu bangun tidur, yang dipegang apa? Coba. Handphone dulu. Handphone dulu. Sebelum tidur apa gimana coba? Handphone dulu. Handphone dulu. Bukannya ngobrol apa namanya dengan Dengan suami atau dengan istri, ya? atau dengan istri. Ini hati-hati dengan teknologi ya. Banyak bentuknya. Jadi termasuk ya dengan kemajuan teknologi menggunakan termasuk juga di layar televisi ya. di layar televisi. Kita juga bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat Jawa Barat nih ya. Iya, dengan seluruh luar Jawa biasa. Barat. Itu termasuk dengan misalnya non-muslim misalnya ya. Itu ada kerja bakti, terus apa namanya baksos dan lain sebagainya, itu kan menyambungkan tali kasih. Jadi kasih intinya Pak sayang. Ustadz bahwa silaturahmi ini tidak hanya dibatasi oleh satu agama gitu oleh ya. satu agama. Ya barangkali itu harus lebih dijelaskan lagi Pak Ustadz. Bagaimana tuh dengan kalau silaturahmi dengan non muslim itu seperti apa Pak Ustadz? Dengan non-muslim, yaitu pertemuan misalnya. Ya, itu kan dalam RT RW itu kan bermacam-macam ya. Nah, ini kita saling maaf memaafkan. Tapi kalau dalam soal akidah, lakum dinukum. SMS 081 123 10020 dan jangan lupa di 540 6677 atau 540 8877. Yang pertama ini dari Popi di Padalarang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana kalau silaturahmi ke rumah orang tapi yang didatanginya memperlihatkan muka yang kusam ataupun judes? Tah kumaha cenah Pak Ustadz? Jutek sahur Ibu Maya ke mata Pak. Iya. Kita silaturahim tapi yang punya rumah judes ya, jutek. Ini gimana? Apa kita mau lawan lagi atau gimana ya? Nah, ini dalam ajaran agama itu kan Rasulullah ngasih apa namanya panduan silman kotoak ya, silman kotoak, sambungkan orang yang memutuskan ya. Wa'fu mandolamak, maafkan orang yang mendolimi. Maafkan saja, barangkali mungkin karena ketidaktahuan, ketidakfahaman. Terus ti'man haromak ya, kasihlah orang yang meregehese. Nah itu, jadi kalau orang yang kusam itu tadi apa namanya wajahnya tidak indah, kita tekenging sarwa. Nah ya kan kita ingin apa namanya dalam kasih sayang seperti itu. Ya, saya ingatkan lagi untuk pemirsa yang ada di rumah di 5406677 atau 5408877 bagi Anda yang ingin langsung telepon ke Pak Ustadz tentang silaturahmi. Dan ini pertanyaan yang berikutnya dari silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang Bapak siapa? Bapak Sofian di Garut. Oh, Pak Sofian di Garut, mangga Pak Sofian. Silakan pertanyaannya langsung ya Pak Ustadz. Apakah boleh puasa Syawal 6 hari tidak berurutan? 1 hari puasa, 1 hari tidak. Apakah boleh puasa Syawal tidak berurutan? Ya. 1 hari tidak, 1 hari puasa. Baik, terima kasih Assalamualaikum. Pak Sofian. Ya, walaupun bahasan kita mengenai silaturahmi, tapi ini pertanyaan tentang puasa. Kalau puasa Syawal itu boleh nggak 1 hari puasa seperti puasa Daud ya? 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, itu kan intinya puasa Syawal itu kan 6 hari ya. Setelah tanggal 2, berarti tanggal 2 ya, habis tanggal 1, tanggal 2, 6 hari. Nah, dalam bulan Syawal. Tapi karena membiasa misalnya puasa Daud, itu barengan dengan puasa Daud misalnya karena bersamaan waktu, no problem. Jadi niat memohon kepada Allah ya Daud juga ya puasa Syawal. Terus mungkin kenapa bisa di 1 hari puasa 1 hari tidak? Mungkin barangkali masih banyak opornya. Ya, yang penting Nanggung ya. yang penting itu apa dalam bulan Syawal ya. Yang penting dalam bulan Syawal ada ya mudah-mudahan diterima ibadahnya ya, yang puasanya selang-seling seperti itu. Ya. Ya, Baik, boleh. Baik, sambil kita menunggu penelpon berikutnya, ini ada Ibu Salsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut hukum Islam kalau kita kerjasama atau bekerja sama dengan orang yang non Muslim? Terima kasih. Ya kalau hidup kita nyendirian, ini saya pakai baju mereknya juga apa krokodil apa ya? Itu kan non Muslim ya Yang bikin ya Pak ya?
Ini juga mereknya Sepatu- merek apa itu ya? Mahal Jangan Ibu ya. disebutin, jangan sebutin. Ya, ini repot kalau sendiri ya. Nah, boleh kerjasama ya, kerjasama misalnya bisnis dengan non muslim misalnya ya. Nah, itu kan dalam wilayah apa? Muamalah, dalam wilayah muamalah. Repot kalau kita sendirian, kita naik haji, kalau nggak ada kerjasama nggak akan sampai ke Makkah. Ya, seperti benar, itu. Pak Ustadz. Ya. Baik, kita kembali ke pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Ibu Yani, Pak. Ibu Yani di mana, Bu Yani? Di Bandung Timur. Di Bandung Timur. Mangga Ibu langsung saja, Bu, pertanyaannya. Iya, begini Pak. Saya teh kan udah ya bersuami, punya anak satu tuh. Cuman karena saya teh udah lama gitu, karena jengkelnya sama suami saya gitu kan, diajak ibadah nggak mau, diajak pengajian nggak mau. Terus kalau gotong royong di masyarakat dia tetap aja nggak mau, diem aja di rumah gitu. Termasuk usaha juga dia males banget gitu Pak. Ya. Saya teh udah nggak tahan gitu. Ya. Dan sampai dia udah ngasih 2 kali talak gitu, masuk lagi di rumah. Kemarin yang terakhir udah 4 tahun, udah mengatakan talak 3. Ya. Tapi dia masih tetap di rumah gitu Pak. Baik, Ibu Yani. Berantem terus di rumah saya gitu. Sekarang kemarin udah tanggal 20 puasa, dia pulang ke ibunya gitu. Jadi yang dipertanyakan sama saya sekarang, apakah salah gitu saya tidak silaturahim sama Orang tuanya. dibilang mertua gitu. Ya. Masih Saya mertua, belum Ibu? kesana, gitu. Masih mertua ya, Bu ya? Iya, Baik. Itu saja pertanyaannya, Bu ya, Bu Yani. iya, Ya, Ibu iya. tenang saja, sabar. Kita akan langsung jawab pertanyaannya ya, Bu ya. Baik, Pak Ustadz, mangga. Ya, terlebih dahulu kita doakan ya ibu yang bertanya tadi itu, rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Amin. Ada jalan keluar. Ya, suaminya tadi nggak mau ngaji. Hardolin, kata Pak. Hardolin. Ya. Seperti Itu Makassar tuh, Pak Ustadz. Ya, diajak berbuat baik terus ya, seperti itu. Ya, ibu sabar ya, sabar. Tapi sabar itu bukan berarti menyerah menyerah begitu saja. Tapi perlu ada konsultasi. Ada kan lembaga, ada BP BP 4, terus apa lagi? Apa, Bu? Nah, itu ya. Bisa konsultasi, sharing dan lain sebagainya seperti itu. Mudah-mudahan ibu tidak bersalah ya kalau memang karakter suami seperti itu. Cuman kita perlu tetap berbuat baik ya, berbuat baik termasuk kepada mertuanya seperti Jadi itu. karena masih ada keterikatan perkawinan, jadi maksudnya masih mertua ya, belum sebutan. Iya. Walaupun sudah Mertua. putus juga tetap kan mertua. Iya, tuh. kan orang tua itu ada 3. Betul. Yang pertama itu yang menyebabkan lahir, ibu bapak. Yang kedua yang mempercayai kita mertua. Dan yang ketiga yang mengajari kita adalah guru-guru kita. Betul. Itu ya. Tuh. Jadi tetap ya harus silaturahmi ya. harus silaturahmi. Jadi Bu Yani harus tetap silaturahmi dengan mertuanya ya. Dengan mertua tetap. Baik. Sekali lagi saya ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, silakan yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 540-6677 atau 540-8877. Dan tentunya pertanyaannya insya Allah mudah-mudahan masih terkait dengan silaturahmi ya Pak Ustadz. Walaupun mungkin tadi masih ada beberapa pertanyaan yang kaitannya mungkin tidak ada kaitannya ya. Iya. Tapi insya Allah Pak Ustadz akan siap untuk menjawab. Nah, ada satu pertanyaan kepada Pak Ustadz. Nah, silaturahmi ini yang dicontohkan oleh Nabi, itu seperti apa silaturahmi yang sudah dilakukan? Ya, silaturahim Rasulullah itu dalam segi aspek ya. Dalam segi aspek. Ini kata-kata Rasulullah itu, irhamu mangfil ardi yarhamku mangfis sama. Itu. Kasih sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka yang di langit, maka akan mengasihanilah, seperti itu. Jadi bukan hanya dengan urusan manusia, tapi dengan
urusan-urusan. Inilah pemirsa perbincangan kita dalam program Siraman Rohani Cahaya Kalbu untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali bersilaturahmi pada minggu depan, pada Jumat depan. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.